Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Penjelasan mengenai komposisi fungsi ini akan saya sampaikan melalui bagan atau diagram ya yang sudah ada di layar HP kalian atau laptop kalian. Nah, perhatikan di sini ada 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C ya. Ketiga himpunan ini memiliki anggota ya. Salah satu anggota himpunan A ini adalah X ya. Kemudian salah satu anggota himpunan B ini adalah Y, dan salah satu anggota himpunan C ini adalah Z ya. Kemudian ada sebuah fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Fungsi tersebut adalah fungsi F ya. Dan juga ada fungsi G di sini, yaitu fungsi yang memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan C. Nah, fungsi-fungsi tersebut ini memetakan salah satu anggota. Ya, ini sudah saya contohkan ada X, Y, dan Z ya. Masing-masing adalah perwakilan atau salah satu anggota dari himpunan A, B, dan C. Jadi, X ini dipetakan oleh F menjadi Y ya. Kemudian Y dipetakan oleh G. Ya, G ini kan bisa kita katakan peta atau fungsi ya. Dipetakan oleh G menjadi Z. Nah, itu tadi kan ada 2 fungsi ya. Kita juga bisa memetakan anggota himpunan A langsung ke anggota himpunan C ya, guys, guys. Dengan pemetaan yang seperti apa? Nah, pemetaan tersebut dinamakan dengan komposisi fungsi. Jadi tanpa melalui himpunan B langsung menuju himpunan C atau anggota himpunan C. Dari X langsung ke Z menggunakan komposisi fungsi. Nah, dinyatakan dalam G bundaran F. Kenapa kok nggak F bundaran G? Padahal kan di sini F dulu baru G. Nah, di situ letak keistimewaannya fungsi komposisi ya, guys. Jadi kalau fungsi komposisi itu cara membacanya ya. Gini, X ya, dari kanan ke kiri justru malahan X ke F, baru setelah itu hasilnya ke G. Nah, cara bacanya gitu. Jadi kalau kita lihat alurnya memang F dulu baru G, tetapi cara penulisan komposisi fungsinya adalah G bundaran F. Makanya kalau nanti ada fungsi F ke fungsi G ke fungsi H, nah maka ditulis gimana komposisinya. Berarti H dulu, baru bundaran G, bundaran F. Jadi bukan dibaca Hogof, bukan ya, tetapi bundaran H, bundaran G, bundaran F. Nah, jadi seperti itu ya mas guys, gambaran mengenai apa itu komposisi fungsi. Sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat komposisi fungsi. Setidaknya ada 3 sifat ya, yaitu sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu sering muncul ya, komutatif, kata-kata komutatif ya. Di SD juga sudah pernah. Kalau di SD itu kan komutatif perkalian, komutatif penjumlahan gitu ya. Misalkan 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Maka 2 ditambah 3 juga sama dengan 5. Nah, ini yang dinamakan komutatif. Jadi 3 tambah 2 ini sama dengan 2 ditambah 3. Nah, tetapi tidak berlaku pada fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Kenapa demikian? Nah, kita lihat ya tadi ya, F bundaran G itu artinya apa sih? F bundaran G itu kan artinya X dimasukkan ke dalam fungsi G, setelah itu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F, nanti akan menghasilkan suatu bilangan tertentu ya. Sedangkan kalau G bundaran F, ini prosesnya adalah kita akan memasukkan X ke dalam fungsi F ya. Baru setelah itu hasilnya masukkan ke fungsi G. Jadi prosesnya beda. Nanti bentuk fungsi akhirnya itu, hasil komposisinya itu juga akan berbeda. Makanya nggak boleh digunakan sifat komutatif pada komposisi fungsi. Gitu ya mas guys. Yang kedua, berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu saya ingatkan lagi ya. Asosiatif itu gini. 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 10. Ngitungnya gimana? Oh, kalau saya ngitungnya 2 tambah 3 dulu, Pak. Baru ditambah 5, boleh. Atau
ada juga yang ngitungnya, saya ngitungnya 3 tambah 5 dulu Pak, baru ditambah 2, boleh juga. Kalau yang ngitungnya dari kiri ke kanan, ya 2 tambah 3 dulu, berarti itu asosiatif kiri ya, namanya asosiatif kiri. Jadi ini dikerjakan dulu. Nah kalau yang ngitungnya dari kanan, seperti ini, 3 tambah 5 2, 3 tambah 5 dulu, nah ini berarti asosiatif kanan ya, hasilnya sama. Begitu juga pada komposisi fungsi ya. Ini bisa diselesaikan misalkan ada 3 buah fungsi ya. Fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Ini dikomposisikan ya. Maka kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama misalkan f bundaran g dulu dikerjakan. Setelah itu hasilnya dikomposisikan dengan fungsi h. Nah, itu namanya asosiatif kiri. Atau diselesaikan dulu G bundaran H-nya dulu. Setelah itu dikomposisikan dengan fungsi F. Boleh juga. Itu namanya asosiatif kanan. Oke, yang ketiga adalah sifat identitas ya, Mas guys, Mbak guys. Nah, sifat identitas ini kalau kita aplikasikan atau kita terapkan pada bilangan ya, yaitu 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Nah, 1 ini adalah elemen identitas ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kalau pada fungsi gimana? Fungsi identitasnya gimana? Fungsi identitas pada fungsi ya, fungsi identitas pada fungsi itu adalah X. Ya, jadi IX atau fungsi identitas itu adalah X. Ini langsung saya guys ya. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 4 dan gx sama dengan 2x ditambah 3. Tentukan rumus fungsi f bundaran gx. Yang kedua, nilai a agar g bundaran fa sama dengan 3. Nah, kita selesaikan soal yang pertama. F bundaran gx ya. Nah, ini bisa kita tulis dalam bentuk f dalam kurung gx. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi ketika ada variabel x dalam fungsi f, nih contohnya ini ada x kuadrat kemudian min 5x ini ya. Variabel ini nanti akan kita gantikan dengan fungsi g. Jadi 2x plus 3 ini menggantikan variabel x di sini dan juga variabel x di sini ya. Nah, kita tulis berarti ini f dalam kurung gx-nya kita ganti dengan 2x plus 3 ya, sama dengan, nah ini masuk nih sini. Berarti x kuadrat diganti dengan 2x plus 3 kuadrat ya. Kemudian min 5x, x-nya diganti dengan 2x plus 3 lagi. Kemudian plus 4 atau tambah 4 sama dengan ya, 2x tambah 3 kita kuadratkan. Caranya adalah pertama 2x-nya dikuadratkan. Jadinya 4x kuadrat ya. Kemudian 2x kali 3. Jadi suku pertama dikali suku kedua dikali 2 ya. Ingat dikali 2. Berarti berapa ini? 2x kali 3, 6x. 6x kali 2, 12x. Kemudian 3-nya juga dikuadratkan, hasilnya 9. Min 5 kali 2x, min 10x. Min 5 kali 3, min 15. Plus 4. Sama dengan 4x kuadrat, 12x dikurangi 10x. Sama dengan min berapa? 12 kurangi 10, 2x ya. Min plus ya, plus 2x 9 ditambah 4 13 kurangi 15 min 2. Jadi fungsi f bundaran gx adalah 4x kuadrat plus 2x min 2. Sekarang soal yang kedua ya, yang B, kita akan selesaikan g bundaran f a sama dengan 3. Jadi fungsi komposisinya sudah ditentukan nilainya. Ya, nilainya adalah 3. Kita diminta untuk menentukan bilangan berapa atau variabel a ini nilainya berapa. Bilangan yang dimasukkan ke dalam komposisi menghasilkan nilai 3 gitu. Jadi kita tulis di sebelah kiri ya. G dalam kurung F ya. Kita masih utuh ya, A sama dengan 3. Nah, A ini bisa kita ubah dulu menjadi X ya, mas guys, sobat guys. Jadi kan variabel ini kan bebas ya, bisa kita ubah A boleh, X boleh, Y, M, N, P, Q gitu kan. Nah, biar lebih familiar kita ganti dengan X ya. Nah, ini sama dengan 3.
Nah, masih ingat ya? Jadi kalau G bundaran F itu berarti fungsi F-nya nanti kita masukkan ke dalam fungsi G. Jadi kebalikannya. Kalau tadi F bundaran G, sekarang G bundaran F. Fungsi F-nya kita tulis ya. G dalam kurung X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 3. Nah, fungsi G-nya berapa? Fungsi G-nya adalah 2X plus 3. Berarti X-nya kita ganti dengan fungsi ini ya. X kuadrat min 5X plus 4. Nah, baru ditambah dengan 3. Tambah 3 sama dengan 3. Ya, 2X kuadrat ya. Kemudian min 10X. Kemudian plus 8. Nah, 3-nya pindah ke kanan ya. 3-nya pindah ke kanan kan jadinya min ya. 3 min 3 hasilnya 0 nanti. 2X kuadrat min 10X plus 8 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan berapa? Dengan 2, menjadi X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 ya. Nah, kita faktorkan ini berapa? X min 1 dan X min 4 ya, sama dengan 0. Maka ketemunya X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya tadi karena variabelnya ini adalah A ya. Tadi kan permisalannya dari A menjadi X agar kita lebih familiar ya. Sekarang kita kembalikan X ini menjadi A. Jadi A-nya ini sama dengan 1 atau A-nya sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Nah, jadi seperti itu Mas guys, Mbak guys ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan mengenai komposisi fungsi. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar selama pandemi ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.